Halo sobat, ada jejak misteri. Bayangkan sebuah tembok yang selama lebih dari 1000 tahun mampu menahan gempuran dari berbagai penjuru dunia. Inilah tembok yang menjadi simbol kekuatan kekaisaran Bizantium, sekaligus momok yang menghalangi siapapun yang ingin menguasai pusat dunia kala itu. Tembok Konstantinopel. Lebih dari sekedar dinding batu, tembok ini adalah mahakarya teknik militer yang menggabungkan kecerdasan arsitektur, strategi pertahanan, dan pemanfaatan medan geografis yang luar biasa. Dibangun oleh kaisar-kaisar Romawi Timur untuk melindungi ibu kota mereka, tembok ini menjadi alasan mengapa Konstantinopel, kota yang kini dikenal sebagai Istanbul, bisa bertahan selama lebih dari 1000 tahun di tengah arus sejarah yang penuh peperangan dan invasi. Kota emas di persimpangan dunia. Konstantinopel bukan kota biasa. Letaknya yang strategis di antara benua Eropa dan Asia menjadikannya pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan sejak masa Romawi. Didirikan ulang oleh Kaisar Konstantinus I pada tahun 330 Masehi, kota ini langsung dijadikan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Namun, posisi yang strategis itu juga berarti rawan diserang. Berbagai bangsa mengincar kota ini dari bangsa Goth hingga Arab. Menyadari ancaman ini, para penguasa Bizantium tidak tinggal diam. Mereka membangun salah satu sistem pertahanan paling canggih dan mengesankan yang pernah ada di dunia kuno. Theodosian Wall atau tembok Theodosius. Tembok ini bukan hanya dinding tunggal, ia merupakan serangkaian benteng berlapis-lapis yang melindungi sisi daratan Konstantinopel yang memang menjadi sisi paling rentan terhadap serangan. Dari laut, kota dilindungi oleh tembok pesisir dan rantai raksasa di Teluk Golden Horn. Dibangun pertama kali pada awal abad ke-5 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Theodosius II, tembok Konstantinopel terbukti menjadi benteng tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun. Rancangan pertahanan dua lapis. Yang membuat tembok Konstantinopel begitu sulit ditembus adalah sistem pertahanannya yang kompleks. Inilah yang dikenal sebagai tembok Theodosian, dibangun antara tahun 408 sampai 413 Masehi oleh Kaisar Muda Theodosius II dan wali kota Anthemius. Sistem ini terdiri dari dua lapisan utama, parit lebar dan dalam. Di bagian paling luar terdapat parit selebar hampir 20 meter dan sedalam 7 meter. Parit ini sering diisi air dan menjadi rintangan pertama bagi musuh. Tembok luar setelah melewati parit. Penyerang akan menghadapi tembok luar setinggi 8 meter. Di sini terdapat menara-menara pengintai setiap 50-70 meter, memungkinkan pemanah Bizantium menyerang dari ketinggian. Kombinasi dari dua lapisan ini menciptakan zona kematian yang sangat sulit ditembus. Bahkan jika musuh berhasil menaklukkan satu lapisan, mereka akan segera menjadi sasaran empuk dari lapisan berikutnya. Sistem ini juga didukung oleh jalur komunikasi internal, gudang senjata, dan jalur rahasia yang memungkinkan pasukan berpindah tempat dengan cepat, bahkan dalam kondisi genting. Senjata rahasia api Yunani. Salah satu alasan utama mengapa Konstantinopel begitu sulit ditaklukkan adalah penggunaan senjata yang misterius dan mematikan, yaitu api Yunani. Api Yunani adalah senjata pembakar yang digunakan oleh Angkatan Laut Bizantium sejak abad ke-7. Senjata ini bisa menyala di atas air, tak bisa dipadamkan dengan air biasa, dan menyebar seperti neraka di lautan. Formulanya dirahasiakan dengan sangat ketat. Bahkan hingga hari ini belum ada yang tahu pasti bahan-bahannya. Api ini disemprotkan dari pipa tembaga di kapal atau menara pelabuhan. Dalam pengepungan oleh Arab dan Rusia, api Yunani menjadi penentu kemenangan. Tembok yang akhirnya runtuh.
Pada tahun 1453, sejarah mencatat momen ketika benteng yang selama ribuan tahun berdiri kokoh akhirnya runtuh. Serangan itu datang dari arah timur, dipimpin oleh seorang sultan muda yang ambisius, Mehmed II, Sultan Utsmaniyah yang baru berusia 21 tahun. Kali ini serangan Ottoman berbeda, mereka membawa inovasi baru dalam perang, meriam raksasa. Meriam terbesar mereka, Basilika, dirancang oleh insinyur asal Hungaria bernama Orban. Beratnya lebih dari 18 ton dan mampu menembakkan bola besi seberat 600 kg. Selama 5-3 hari, pengampungan meriam-meriam ini menembaki tembok siang dan malam. Pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Ottoman melancarkan serangan besar-besaran. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium berakhir dan era baru dimulai. Era Kekaisaran Utsmaniyah yang menjadikan kota ini sebagai ibu kotanya dan menggantikan namanya menjadi Istanbul. Warisan abadi. Meski telah runtuh, warisan tembok Konstantinopel masih hidup hingga kini. Beberapa bagian dari tembok masih berdiri di kota Istanbul modern, menjadi saksi bisu dari ribuan tahun sejarah. Arsitektur dan strategi pertahanan tembok ini menjadi inspirasi bagi banyak benteng di Eropa dan Timur Tengah. Bahkan konsep tembok berlapis masih digunakan dalam desain militer hingga abad modern. Lebih dari itu, tembok Konstantinopel adalah simbol ketahanan dan perlawanan. Ia bukan sekedar batu dan mortir, tapi juga simbol dari tekad suatu peradaban untuk bertahan, melindungi warisan budaya, dan mempertahankan identitas. Kini, para sejarawan dan arkeolog terus mempelajari tembok ini. Beberapa bagian telah dipugar, dan banyak turis datang untuk menyaksikan langsung keajaiban arsitektur ini. Kesimpulan dari pembahasan video ini, tembok Konstantinopel bukan hanya mahakarya militer, tapi juga representasi dari ketekunan manusia dalam menghadapi badai sejarah. Selama lebih dari 1000 tahun, tembok ini berdiri tegak di tengah gempuran pasukan dari berbagai zaman, membuktikan bahwa dengan perencanaan, kecerdasan, dan semangat, bahkan serangan terbesar sekalipun bisa dihadang. Kisah tentang tembok ini adalah kisah tentang ketahanan, strategi, dan akhirnya kejatuhan yang tak terhindarkan oleh kemajuan teknologi. Ia memberi pelajaran penting bahwa tidak ada pertahanan yang abadi, namun warisan yang ditinggalkannya bisa bertahan melampaui zaman. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.